Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu, apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, Kak Seren juga baik. Ya, kita mau beribadah sama-sama ya adik-adik. Kali ini siapkan waktu yang terbaik buat Tuhan. Ya, jadi adik-adik boleh duduk dengan nyaman, gak sambil makan, gak sambil tiduran ibadahnya, gak sambil ngobrol ya. Adik-adik fokus beribadah walaupun ibadah online, adik-adik tetap fokus ibadahnya, oke? Ya, kita mau berdoa dulu adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan memelihara kami semua. Untuk adik-adik kami bersyukur juga Tuhan tetap memelihara adik-adik Kids Alive. Saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari, siang hari, malam hari. Kami mau terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Mari adik-adik sama-sama kita mau menyanyikan lagu ini, Bapakku datang padamu. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami mau bersuka cita, kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Biar Roh Kudus memenuhi setiap kami ketika kami beribadah. Roh Kudus yang melingkupi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah. Adik-adik yang percaya katakan amin. Oke, kita mau bangkit berdiri semuanya. Yuk bangkit. Walaupun ibadahnya di rumah, walaupun ibadahnya ibadah online, ayo bangkit, ayo semangat. Oke, masih ada yang duduk? Ayo bangkit. Ya, kita mau nyanyi lagu ini yang na 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 na. Lagu apa ya? Kasih Yesus indah indah oh indah. Oke, kita mau nyanyi lagu itu. Adik-adik yang bebas nih tangannya kalau kasihan kan pegang sesuatu, jadi nggak bisa pakai gerakannya. Jadi adik-adik nanti boleh pakai gerakannya. Kasih Yesus indah indah oh indah gitu ya. Oke, yuk Kanino. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah lagi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lagi ada nyawa. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ayo kita masih terus memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu daki-daki. Siap ya? Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka dekatku kau ada, karena engkau Yesusku. Ayo adik-adik kita mau lebih semangat lagi, kita nyanyi lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang
Hai adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan lagi. Wah, kali ini lihat semuanya pada sudah siap, sudah semangat ya. Tapi ingat ya, selama kita dengar firman Tuhan, semuanya harus duduk dengan tertib. Gak boleh ada yang main-main. Kita hormati ibadah kita ya hari ini ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa dulu. Yuk, sama-sama semua kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini. Kami sudah memuji menyembah Engkau. Saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kasih-Ti, urapi kami semua. Semoga kami semua bisa menangkap isi hati Tuhan. Engkau yang terus pimpin sampai dengan selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama katakan amin. Ya, sesuai dengan tema kita hari ini. Kita mau merenungkan tentang mengalah bukan berarti kalah. Artinya apa ya? Nah, kita sama-sama dengerin dari cerita Alkitab hari ini. Nah, mengalah bukan berarti kalah. Tapi ini gak berlaku kalau adik-adik ikut lomba. Misalnya ikut lomba pertandingan olahraga. Atau lomba menyanyi. Atau lomba kesenian apapun ya. Itu bukan berarti, wah kata Kak Silvi harus ngalah. Kita udah kalah aja deh, gak usah latihan. Bukan seperti itu adik-adik. Tapi nah ini tentang hubungan kita dengan orang lain. Seperti dari tokoh Alkitab kita hari ini. Kalau adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang siapa adik-adik? Tentang Bapak Abram, betul. Masih ingat ya? Ya, Abraham atau Abram. Sebelum bernama Abraham, Bapak ini namanya Bapak Abram. Bapak Abram diperintahkan Tuhan pergi ke satu negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Tapi Tuhan gak bilang loh, nanti Abram pergi kemana, ke kota apa, gak bilang. Nah, bayangkan ya, kita mau bayangin dulu nih perasaan Bapak Abram seperti apa ya. Kalau adik-adik sudah tinggal di kota Bandung nih ya selama ini, adik-adik sudah punya rumah yang tetap, punya teman-teman yang baik, punya sekolah yang biasa adik-adik tempat belajar, punya tempat bermain yang biasa adik-adik kunjungi. Tentunya ada perasaan takut ya kalau misalnya harus meninggalkan kota kita. Sama dengan perasaan Bapak Abram pada waktu itu. Ketika Bapak Abram diperintahkan Tuhan untuk pergi ke kota yang lain, Bapak Abram juga punya perasaan takut, perasaan gak nyaman adik-adik. Karena kita harus tinggalkan teman-teman kita harus tinggalkan keluarga yang ada di sekitar kita, tinggalkan rumah kita. Tentunya wah gak enak ya sebetulnya adik-adik. Tapi Bapak Abram taat, betul adik-adik. Nah, Bapak Abram ini membawa istrinya Sarai dan juga keponakannya yang namanya Lot. Ya, ponakan itu anak dari saudaranya Bapak Abram. Nah, Bapak Abram ini seorang yang sangat kaya adik-adik. Dia punya banyak, kalau zaman dulu itu kekayaannya bukan mobil atau rumah. Tapi emas, perak, dan hewan ternak. Jadi emasnya itu sangat banyak, peraknya sangat banyak. Dan juga hewan ternaknya ada domba, ada apa? Sapi, wah banyak sekali hewan ternaknya ya. Jadi kalau dikumpulkan itu wah ada ratusan, ada ribuan, banyak sekali. Bayangin adik-adik kalau zaman sekarang kan enak ya adik-adik bisa tinggal diangkut pakai truk yang besar. Tapi kalau zaman dulu bagaimana adik-adik? Kalau emas peraknya mungkin bisa diangkut pakai hewan seperti keledai atau kuda atau unta ya. Nah, tapi kalau membawa hewan ternak enggak cuma satu, tapi ratusan bahkan ribuan. Wah, sulit sekali adik-adik. Nanti ada yang dombanya lari ke kanan, ada yang lari ke kiri. Susah sekali tuh adik-adik. Nah, bayangkan perjalanannya panjang sekali, jauh sekali. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Tentunya sangat sulit. Tapi Bapak Abram ini dia tahu Tuhan pasti punya rencana yang baik buat Bapak Abram. Nah, pergilah Bapak Abram ini pergi ke suatu kota yang nanti Tuhan akan tunjukkan. Perjalanannya sangat lama, perjalanannya sangat sulit karena membawa begitu banyak harta benda Bapak Abram. Nah, sampai suatu ketika, Bapak Abram ini dia tahu, oh kita harus menetap di sini, yaitu di daerah tanah Negeb, ya.
Nah disitulah mulai dibangun tenda, mulai dibangun kandang-kandang untuk hewan ternaknya ya. Nah Bapak Abram punya banyak hewan. Lot pun punya banyak hewan, punya banyak domba, punya banyak sapi. Suatu hari gembala-gembala Bapak Abram dan Lot ini pergi menggiring kemana adik-adik? Tentunya ke air dan ke rumput ya, tempat hewan ternak ini makan dan minum. Saking banyaknya, wah ternyata negeri yang segitu luasnya gak cukup adik-adik. Jadi pagi-pagi ini ketika gembala-gembala dari hewan ternak Bapak Abram dan Lot ini berebutan adik-adik. Nanti dombanya ada yang digiring ke kiri, ada yang digiring ke kanan, tubrukan deh sama hewan ternaknya dari Bapak Abram dan Lot ini. Sampai rumputnya juga berebutan adik-adik. Nanti embe yang ini belum makan, embe, lapar kata embenya ya. Habis rumputnya. Jadi setiap pagi ini gembala-gembala dari Abram dan Lot ini akhirnya bertengkar. Wah, kamu sebelah sana, aku kan lebih dulu, aku datang lebih pagi. Kamu yang cari rumput sama airnya sebelah sana dong, kita kan lebih duluan. Gak bisa, kamu kan udah lama dari tadi di situ, gantian dong. Adik-adik ternyata sampai gembala-gembala ini berkelahi adik-adik gara-gara berebutan tempat sama makanan untuk hewan ternak. Boleh gak adik-adik berkelahi? Gak boleh ya adik-adik ya sampai berkelahi. Tapi karena ini mereka sudah saking keselnya, berebutan rumput, berebutan air, nanti domba-dombanya juga mulai bertengkar ya. Wah repot sekali nih adik-adik, sampai mereka terus aja berkelahi. Akhirnya Bapak Abram dengar nih, ternyata gembala-gembala aku sering ribut nih karena berebutan makanan dan minum untuk hewan ternak mereka. Nah Bapak Abram cepet-cepet nih mendatangi Lot. Nah tapi bukan untuk marah-marah sama Lot, bukan ya adik-adik. Bapak Abram ini pengen semuanya diberesin cepet-cepet. Makanya dia bilang sama Lot, Lot kayaknya kita gak mungkin ya tinggal sama-sama lagi. Karena negeri ini gak cukup luas nih tempatnya buat hewan ternak kita. Jadinya gembala-gembala kita bertengkar. Sebaiknya kita berpisah ya. Bukan karena aku tidak mengasihi engkau, tapi karena supaya kita tetap bisa hidup damai. Nah, Abram ini minta sama Lot, coba kamu pilih deh, kamu mau kemana? Kalau kau ke kiri, aku akan ke kanan. Tapi kalau kau akan ke kanan, aku akan ke kiri. Nah gitu ya kata Bapak Abram. Sebetulnya yang seharusnya memilih itu adalah Abram adik-adik. Karena Abram ini kan yang pertama dia lebih tua, dia pamannya Lot. Harusnya dia yang memilih dulu. Lagian kan kalau Lot itu diajak adik-adik. Harusnya yang memilih itu adalah Abram adik-adik. Tapi Bapak Abram ini dia mengalah adik-adik supaya tidak terjadi perkelahian. Makanya dia bilang sama Lot, silakan kamu yang pilih deh. Nah Lot ini kemudian dia mulai naik ke atas tempat yang tinggi. Dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan. Dia perhatiin baik-baik. Nah, dia lihatnya adik-adik ada satu daerah yang airnya itu jernih, banyak, dan rumputnya itu hijau-hijau adik-adik. Nah itu pasti yang tempat yang terbaik ya buat hewan ternak. Makanya langsung Lot bilang, paman, karena ini pamannya ya Abram ini, aku mau pilih daerah yang itu bagus tempatnya tuh, banyak rumputnya, aku mau ke sana ya paman. Gitu ya kata Lot ya. Nah Abram bilang apa? Oke boleh, berarti kalau kau ke sana, aku akan ke arah sana ya. Nah akhirnya mereka pun berpisah ya. Lot kemudian membawa hewan ternaknya ke tempat yang tadi yang dipilihnya, lembah Yordan, itu yang dipilih oleh Lot ya, daerah yang sangat-sangat subur. Tapi sebetulnya lembah Yordan ini meskipun subur, tempatnya itu berdekatan dengan kota Sodom adik-adik. Kalau adik-adik tahu, kota Sodom itu penuh dengan orang-orang yang tidak taat sama Tuhan. Perbuatannya itu yang melanggar firman Tuhan. Jadi Lot ini memilih tempat berdasarkan apa yang
dia lihat baik, bukan berdasarkan apa yang Tuhan lihat baik adik-adik. Tapi ya udah, Lotnya sudah memilih ya. Akhirnya Lot tinggal di lembah Yordan. Nah, sepertinya Abram ini dapat tempat sisa ya adik-adik ya. Karena lembah Yordan ini kan bagus ya, baik, tempatnya subur. Nah, berarti tempat yang nggak dipilih oleh Lot ini mungkin tempatnya ya kurang baik ya adik-adik. Tapi Abram nggak peduli, nggak apa-apa. Yang penting Lot dengan Abram tetap hidup damai. Abram mengalah adik-adik. Nah, Abram tinggal di satu tempat itu ya, yang sudah tidak dipilih oleh Lot. Tapi ternyata Tuhan datang sama Abram. Tuhan bilang sama Abram, tempat yang akan kamu tinggali ini akan menjadi milik keluarga Abram, turun-temurun terus akan tinggal di situ. Dan Abram akan mendapat keturunan yang sangat banyak sekali. Meskipun saat itu Abram belum punya anak adik-adik. Tapi Tuhan memberkati Abram. Tuhan memberikan tempat itu menjadi milik keluarga Abram dan Abram akan mendapat banyak sekali keturunan. Nah adik-adik, ternyata mengalah itu tanda kerendahan hati adik-adik. Dan itulah yang membawa berkat buat kehidupan Abram. Ya adik-adik, hari ini jadi kita belajar mengalah ternyata bukan berarti kalah adik-adik. Justru mengalah mendatangkan kedamaian dan mendatangkan berkat. Nah kalau kita mau lihat Abram ini orangnya mau mengalah sehingga dia tetap hidup damai ya dengan Lot. Nah kita juga mau belajar dari seorang, bukan seorang sebetulnya, tapi Tuhan yang menjelma menjadi manusia, menjadi seorang manusia. Dia juga mengajarkan kepada kita adik-adik tentang mengalah. Bagaimana Tuhan Yesus mengalah? Karena Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa adik-adik? Mati di atas kayu salib. Buat orang-orang yang gak tahu, buat orang-orang dunia yang gak kenal Tuhan Yesus, sepertinya Tuhan udah kalah ya. Ya katanya kan juru selamat, tapi kok mati sih di atas kayu salib? Gimana mau menyelamatkan manusia? Tuhan bisa aja loh minta malaikatnya melepaskan pada waktu Tuhan mau disalib. Atau dengan kuasanya sendiri juga Tuhan bisa adik-adik. Tapi Tuhan mengalah. Dia tahu dia harus menderita. Tapi untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Untuk menebus dosa manusia. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah itu bukti lagi adik-adik. Bahwa mengalah itu bukan berarti kalah, tapi mengalah itu indah adik-adik ya. Nah kita mau belajar dari ayat hafalan kita hari ini ya, di Ibrani 12 ayat 14a. Sekali lagi Ibrani 12 ayat 14a. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Mudah kan? Kita ulang ya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah adik-adik bisa hafalkan ayatnya ya. Nah hari ini kita sudah belajar dari Abram, dari Tuhan Yesus untuk belajar mengalah yang tidak berarti kalah. Mengalah itu indah karena kita menjadi damai dengan semua orang. Nah sekarang mulai hari ini kita mau belajar ya adik-adik. Kita mau belajar menjadi seperti Abram dan Tuhan Yesus untuk belajar ngalah. Jadi mulai hari ini nggak boleh tuh ada yang bilang kan ini punya Dede, Cici harus ngalah. Nggak ada yang seperti itu karena semua anak-anak Tuhan yang di sini adalah anak-anak Tuhan yang hebat ya, yang mau mengalah supaya kita hidup damai dengan semua orang. Oke adik-adik. Nah kita mau tutup ibadah hari ini dengan doa lagi adik-adik. Yuk semua kasih lihat, semua sikap doa yang terbaik. Lipat tangannya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan yang sudah Engkau ajarkan bagi kami, untuk kami boleh belajar mengalah, untuk hidup kami boleh bisa damai dengan semua orang, dengan saudara kami, dengan semua teman-teman kami, dengan semua orang Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Tuhan mampukan kami supaya kami bisa melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa.
Amin. Oke, senang ya kita sudah menyelesaikan ibadah hari ini. Ingat, minggu depan kita ketemu lagi dalam ibadah Kids Alive. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.